Tidak lama kemudian tampaklah sosok pria yang begitu tampan. "Kenalin, ini X1 teman saya dari Amerika," kata Bu Widya. Sofia dan teman-temannya tersenyum kepada pria tampan itu. Ternyata pria itu hanyalah teman Bu Widya. Sofia dan teman-temannya berpikir pria itu adalah suaminya. Beberapa hari kemudian, ketika Sofia hanya berdua dengan Bu Widya di butik itu, Bu Widya lalu bertanya, "Sofia, kamu tidak pernah bercerita tentang keluargamu, suamimu, atau anakmu. Coba kamu ceritakan tentang mereka." Sofia nampak bingung harus berkata apa. Namun Bu Widya sepertinya sangat menunggu cerita Sofia. Akhirnya Sofia pun menceritakan sedikit kisahnya. "Saya dan suami saya sudah berpisah, Bu." Bu Widya nampak kaget mendengar perkataan Sofia. "Benarkah? Tapi kenapa?" Sofia tertunduk lalu berkata, "Karena saya tidak bisa memberi keturunan pada suami saya, Bu." Bu Widya semakin kaget. "Oh, maaf ya Sofia. Saya tidak tahu kalau kisahmu seperti ini." Sofia tersenyum. "Tidak apa-apa, Bu." Bu Widya kembali bertanya, "Jadi suamimu meninggalkanmu hanya karena kamu tidak bisa memberikannya anak?" Sofia mengangguk. "Kapan hal itu terjadi, Sofia?" kata Bu Widya. Sofia kemudian berkata, "Kurang lebih 2 bulan yang lalu, Bu." Bu Widya berusaha menguatkan Sofia. "Sofia yang sabar ya. Nanti pasti juga akan mendapatkan yang terbaik." "Terima kasih, Bu," kata Sofia. Bu Widya lagi-lagi bertanya, "Lalu siapa laki-laki yang sering bersamamu?" Sofia berkata, "Itu adik ipar saya, Bu." Bu Widya semakin terkejut. "Adik ipar? Kakaknya meninggalkanmu dan adiknya?" Bu Widya semakin sulit mempercayai cerita Sofia tentang Reza. Bu Widya kemudian berkata, "Kenapa Sofia tidak menikah saja dengan Reza?" Kali ini Sofia hanya diam saja. Bu Widya kembali berkata, "Sebenarnya aku mengalami hal yang sama denganmu, Sofia. Tetapi ini terjadi bukan pada diriku, melainkan pada suamiku." Sofia dengan ragu bertanya, "Maksud ibu?" Bu Widya kemudian berkata, "Aku sudah hampir 4 tahun menikah. Tetapi suamiku tidak mampu memberikanku anak, Sofia." Bu Widya melanjutkan perkataannya. "Aku kemudian mengajak suamiku untuk memeriksakan diri kami ke dokter. Tetapi suamiku menolak dengan berbagai alasan. Sementara aku terbebani dengan tuntutan orang tuaku. Mereka terus menginginkan seorang cucu dariku, Sofia. Aku adalah anak satu-satunya, Sofia. Semua harta dan kekayaan yang aku miliki adalah warisan dari orang tuaku. Mereka hanya minta satu hal dariku, yaitu seorang cucu. Sementara aku tidak bisa mendapatkan itu dari suamiku." Sofia semakin bingung dengan perkataan Bu Widya. "Maaf, Bu, tetapi Putri..."
Widya kemudian berkata, "Aku tidak pernah menceritakan masalah ini dengan siapapun, Sofia. Aku berani menceritakan hal ini denganmu, karena kita memiliki cerita yang hampir sama. Bedanya kamu yang mandul, dan suamimu meninggalkanmu. Tetapi meski aku tahu suamiku tidak bisa memberikan anak padaku, aku tidak bisa bercerai dengannya. Karena pernikahanku dia harus dipecat di perusahaan tempat dia bekerja. Tetapi itu tidak masalah. Kini suamiku memegang usaha milik orang tuaku. Oh ya Sofia, maaf, aku terlalu banyak bicara. Sebenarnya, Putri adalah anakku dengan Exvan." Sofia terlihat semakin kaget mendengar apa yang dikatakan Bu Widya. Suatu hubungan memang terkadang sulit untuk dijelaskan, Sofia. Tetapi, aku merasa aku tidak bersalah dalam hal ini. Andai saja suamiku bisa memberiku anak, hal ini tentu saja tidak akan terjadi, kata Widya. Sofia kemudian teringat dengan apa yang dia lakukan dengan Reza. Sesuatu yang seharusnya tidak mereka lakukan. Tetapi Widya benar. Andai saja suaminya bisa memenuhi keinginannya itu, tentu saja hal itu tidak terjadi padanya dengan Reza. Sofia tidak sepenuhnya salah dalam hal ini. Lamunan Sofia terhenti ketika Bu Widya berkata, "Oh ya Sofia, jangan lupa besok kamu dan teman-teman yang lain harus datang ke rumah. Karena besok adalah ulang tahun anakku Putri." Sofia tersenyum. "Baik Bu, saya akan mengingatkan teman-teman." Bu Widya tersenyum sambil berdiri. "Terima kasih Sofia. Baiklah, saya pulang dulu ya. Jangan lupa nanti sebelum pulang, semua jendela dan pintu dicek lagi." Sofia mengangguk pelan. "Baik Bu." Saat Bu Widya hendak berjalan ke mobilnya, Bu Widya kembali berkata pada Sofia yang sedang berdiri di pintu butik itu, "Sofia, tolong jaga rahasia ini ya." Sofia mengangguk. "Iya Bu, hal ini tidak akan kukatakan kepada siapapun." Bu Widya tersenyum. "Terima kasih Sofia." Saat sore hari, Sofia melihat Kang Mamang lewat di depan rumahnya. Sofia kemudian berlari keluar. "Kang Mamang, tunggu!" teriak Sofia. Kang Mamang tersenyum padanya. "Wah, Neng Sofia dari mana saja? Kok baru kelihatan?" tanya Kang Mamang. Sofia berkata, "Sekarang aku bekerja di sebuah butik, Kang Mamang. Daripada jenuh di rumah, jadi aku bekerja. Itu sebabnya aku jarang di rumah, Kang." Setelah perkataan Sofia itu kepada Kang Mamang, tiba-tiba saja beberapa ibu-ibu yang ada di kompleks itu pun ikut berbelanja. "Wah, Mbak Sofia, sekarang jarang di rumah. Sibuk di luar ya? Suaminya Rudi juga tidak pernah kelihatan. Kemana ya Mbak? Atau Mbak Sofia sudah cerai sama suaminya? Atau mungkin suami Mbak Sofia menikah lagi karena Mbak Sofia mandul?" Semua perkataan ibu-ibu itu seakan-akan mengejeknya, membuat Sofia merasa sedih. Sofia kemudian dengan terburu-buru memberikan uang kepada Kang Mamang untuk membayar sayurannya. Setelah itu Sofia langsung berlari masuk ke rumahnya.
Kang Mamang yang berteriak ingin memberikan uang kembaliannya tidak dihiraukan oleh Sofia. Aduh, ibu-ibu, kasihan kan Neng Sofia pasti sedih. Kenapa ibu-ibu berkata seperti itu? Kata Kang Mamang. Namun ibu-ibu itu dengan santai berkata, memangnya kenapa Kang Mamang? Itu kan kenyataan. Mbak Sofia dan Rudi itu sudah bercerai karena Sofia mandul. Dia tidak bisa memberikan keturunan pada Rudi. Jadi dia menikah lagi dengan wanita lain. Dengar-dengar, istrinya sekarang orang kaya loh. Kang Mamang hanya menggelengkan kepalanya mendengar semua gosip dari ibu-ibu itu. Ibu-ibu, sukanya menggosip saja, kata Kang Mamang dalam hati. Keesokan harinya Sofia ditemani Reza datang memenuhi undangan Bu Widya dalam acara ulang tahun anaknya Putri. Saat sampai di sana, Sofia bertemu dengan teman-temannya yang bekerja di butik Bu Widya. Mereka saling menyapa dan tersenyum. Sofia terlihat bingung ketika orang-orang menanyakan siapa Reza dan apa hubungan mereka. Membuat Sofia hanya diam saja ketika ditanya seperti itu. Tidak lama kemudian, Bu Widya datang menemui mereka. Dia tampak sangat bahagia melihat Sofia dan teman-temannya datang. Bu Widya kemudian mengajak Sofia dan teman-temannya masuk ke dalam rumah Bu Widya yang sangat besar dan megah. Bu Widya kemudian menghampiri seorang laki-laki dan berkata kepada seluruh karyawannya, "Oh ya, kenalkan, ini suami saya,